Kyo-hong kemudian bergumam, "Senior, meskipun aku tidak tahu apapun tentangmu, kau dapat yakin kalau aku membuat 3 kekuatan utama membayar harganya." Kemudian Kinan pun mengaktifkan liontinnya. Seketika tubuh Kinan pun bersinar. Di sini sang tetua botak berkata, "Segera gunakan artefak dan hancurkan pilar hingga terbuka dengan kekuatan kasar. Ambil warisannya, kalau tidak kau akan menanggung konsekuensinya." Mendengar perkataan dari tetua sekte, si tetua botak pun segera menuruti apa yang dikatakan oleh ketua sektenya. "Baik, ketua sekte." Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Bacarita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 123. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Bacarita Film 11. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun luncur. Kemudian si tetua botak itu pun meminta bawahannya yang bernama Han Mingli untuk mengatur sebuah formasi untuk menjebak Guardian Spirit, sedangkan dirinya akan segera mengaktifkan harta rahasia. Sedangkan Kinan yang saat ini telah berada di dalam pilar merasakan jika para musuhnya sedang mencoba menyerang pilar itu pun lalu bergumam, "Sepertinya mereka menyerang pilarnya. Entah berapa lama tempat ini bisa bertahan. Aku harus mendapatkan warisannya secepatnya." Ketika Kinan tengah mencari warisan yang dijanjikan, seseorang pun berkata kepada Kinan, "Hehe, tidak kusangka puncak martial monart akan jadi yang pertama tiba." Melihat seorang penjaga di depannya, Kinan pun mengatakan, "Senior, apakah Anda adalah?" Sebelum Kinan melanjutkan perkataannya, senior itu pun berkata, "Aku adalah seseorang yang berjanji pada senior Draug Demon Heaven untuk menjaga makamnya. Kau sangat berbakat di usiamu. Aku tidak mau merepotkanmu. Kau tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan warisan Draug Demon. Segera pergi." Merasa jika dirinya diusir dan diremehkan, Kinan pun mengatakan maksud dan tujuannya datang ke pilar ini untuk mendapatkan warisannya. Bagaimana ia pergi dengan tangan kosong? Dikarenakan Kinan ini bersikeras, maka senior itu akan menguji Kinan. Namun apabila Kinan gagal dalam ujiannya, maka senior itu mengatakan jika Kinan akan mendapatkan luka yang sangat parah. Senior itu pun lalu berkata, "Pertama, kau harus punya 2 liontin Draug Demon Purple Golden dan 5 liontin Draug Demon Red Jet untuk mendapatkan warisannya. Awalnya, aturannya adalah membiarkan para jenius di sini bertarung satu sama lain, tapi hanya kamu satu-satunya yang ada di sini." Mendengar syarat tersebut, Kinan pun langsung mengeluarkan semua liontin yang telah didapatkannya, sehingga membuat senior itu pun menjadi terkejut bukan main. "What the fuck? Kau punya semua liontinnya? Apakah semua kultivator dari ketiga faksi mati olehmu?" ucap senior itu dengan mata yang hampir keluar. Setelah Kinan merasa syarat pertama sudah terpenuhi, Kinan pun mengatakan, "Aku lulus tes pertama kan?" ucapnya dengan rasa senang. "Jangan berpuas diri terlalu dini. Meskipun kau memiliki Immortal Root, kau juga harus menguasai 3 dari 4 ekstremitas. Kalau tidak, maka kau tidak akan berhasil," ucap senior itu lagi. Kemudian, Kinan pun mengeluarkan energi di tubuhnya dan memperlihatkan jika dirinya ini telah mencapai 4 ekstremitas. "Senior, aku sudah menguasai keempat ekstremitas. Terlebih lagi, Monarch Force-ku setara dengan kekuatan Martial God lapisan ketiga." Melihat jika Kinan telah mencapai 4 ekstremitas dan mendengar jika Monarch Force-nya setara dengan Martial God lapisan ketiga,
Senior itu pun kembali terkejut dan bagai disambar petir, ia pun tidak percaya. Apa? Anak ini menguasai 4 ekstremitas saat kau baru saja mencapai puncak ranah martial monarch. Bakatmu sebanding dengan anak-anak dari patriark terkemuka dari faksi tangguh di Nine Heaven Immortal Realm. Kinan pun kemudian mengucapkan terima kasih atas pujian yang diberikan oleh senior itu. Ia pun menanyakan apakah sekarang dirinya cukup layak mendapatkan warisannya itu. Senior itu pun lalu menjawab, jika Kinan tidak layak, maka siapa lagi di dunia ini yang akan layak? Namun senior itu juga mengingatkan Kinan untuk tidak sombong dulu. Ia lalu berkata, warisannya adalah milikmu, tapi kau harus bersumpah dengan Immortal Demon Pet. Kalau begitu kau naik sebagai Immortal, kau akan membunuh seseorang bernama Long Xuanling. Kinan cukup terkejut mendengar permintaan dari senior itu. Senior itu melanjutkan perkataannya. Kalau kau bersumpah selain dari Drog Demon Weaponry Immortal Art yang diciptakan oleh senior Drog Demon, Candleless God Font juga jadi milikmu. Saat senior Drog Demon gagal naik sebagai Immortal, dia menggunakan sisa Immortal Key dan God Force-nya untuk membentuk Candleless God Font. Dengan kolam ini, kau tidak akan kesulitan mencapai ranah Human God. Itu bahkan bisa membantumu memahami kehendak Immortal Realm. Apalagi aku adalah Blood Earth God, juga bisa membantumu dengan semua yang kupunya sebelum kematianku. Dikarenakan Kinan belum tahu caranya bersumpah Immortal Demon Fate, Kinan pun meminta senior itu untuk mengajarinya cara bersumpah Demon Fate. Akan tetapi sebelum senior itu mengajari Kinan cara bersumpah Demon Fate, tiba-tiba cermin kuno tempat Empress Peiyu bersemayam pun keluar dari tubuh Kinan. Kinan pun terkejut dengan keluarnya Empress Peiyu. Empress Peiyu pun mengatakan kepada senior itu jika Kinan bisa menepati janjinya untuk membunuh Long Xuanling. Tapi Kinan tidak akan bersumpah Immortal Demon Fate. Senior itu pun menanggapi perkataan dari Empress Peiyu. Dikarenakan hal tersebut sangat penting dan jika Kinan tidak bersumpah Immortal Demon Fate, senior itu takut jika Kinan akan melanggar janjinya dan tidak ada yang menjamin jika Kinan akan menepati janjinya itu. Kemudian Empress Peiyu pun mengatakan jika dirinya lah yang akan jadi jaminan. Tapi senior itu malah tertawa mendengar jika cermin itu akan menjaminnya. Senior itu belum tahu siapa orang yang ada di dalam cermin. Ia mengatakan, kau itu siapa? Bagaimana caramu akan menjaminnya? Hahaha. Biar ku beritahu kau, Long Xuanling adalah otoritas immortal di Nine Heavens. Dia adalah puncak human immortal. Hanya selangkah lagi dari mencapai ranah Earth Immortal. Apa kultivasimu di atas Earth Immortal? Terlihat Kinan juga berkeringat dan garuk-garuk pipi. Ya, Kinan di sini merasa takut kepada Empress Peiyu jika Empress akan ngamuk. Di dalam cermin, dengan wajah yang menunduk, Empress Peiyu pun berkata, baiklah, aku akan memberitahu kau satu hal. Ia pun lalu keluar dari cermin dan berkata, dalam 5.000 tahun terakhir, tidak ada yang lebih layak disebut yang terkuat selain diriku. Sekali lagi, senior itu harus merasakan keterkejutan yang sangat luar biasa. Anda adalah Empress Peiyu yang legendaris, ucap senior itu dengan melongo. Empress Peiyu kemudian kembali ke dalam cermin dan berkata, sekarang setelah kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya kan? Kau tidak membutuhkanku untuk mengajarimu kan? Dan setelah mengetahui jika orang yang akan menjamin adalah Empress Peiyu, senior itu pun mengatakan jika Kinan tidak usah lagi bersumpah Immortal Demon Fate dikarenakan dirinya percaya kepada Empress Peiyu. Singkat cerita, senior itu pun lalu memberikan Kinan sebuah lencana. Ini adalah lencana Demon Drop God.
Setelah kau memurnikannya, maka kau bisa mengklaim warisannya di sini. Kinan pun kemudian berterima kasih. Terima kasih senior, saat aku mencoba menerobos, aku akan meminta Anda untuk melindungiku, ucap Kinan. Di dalam cermin kuno, Empress Fei Yu ternyata memiliki alasan mengapa Kinan ini tidak boleh bersumpah Immortal Demon Fate. Ia bergumam, God of War di tubuh Kinan adalah immortal yang kelima. Dia bahkan memiliki Daorun. Kalau dia bersumpah Immortal Demon Fate, itu mungkin menarik perhatian seseorang dan akan membawa bencana besar. Anak ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak waspada, dia akan jatuh ke dalam lubang. Gumamnya yang sedikit kesal kepada Kinan karena Kinan ini terlalu polos. Kembali ke Kinan. Saat ini Kinan bersiap berkultivasi di dalam kolam dewa. Kinan pun membuka bajunya dan menyalakan lilin yang ada di sana. Kinan mulai bersemedi di dalam kolam itu. Sebelum itu, ia merasakan energi kuat yang ada di kolam ini. Countless God Font punya energi murni yang sangat besar. Mungkin aku harus menstabilkan Blue Golden Rune di dalam tubuhku terlebih dahulu sebelum menyerap semua energi untuk menerobos. Kemudian Kinan pun mulai menyerap energi yang ada di kolam itu. Terlihat sinar keemasan menyelimuti tubuh Kinan ini. Senior penjaga pilar itu merasakan jika Mount Arphos milik Kinan ini sangat luar biasa. Ia jadi penasaran berapa kuat Kinan setelah menerobos. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu. Energi yang sangat besar masih menyelimuti tubuh Kinan. Di sini Kinan merasakan kekuatannya meningkat secara signifikan. Ia pun bergumam, tiba-tiba Blue Golden Rune menyerap 70% energi dari 8 Candles God Font sebelum terkondensasi menjadi zat. Tapi akhirnya aku bisa menerobos. Setelah itu ia pun saat ini mencoba untuk menerobos dengan kekuatan penuh God of War. Seketika riak energi yang dahsyat pun terjadi. Sampai-sampai aura kekuatan Kinan dirasakan oleh senior penjaga pilar yang ada di luar. Tiupan angin yang kencang pun keluar dari dalam ruangan tempat Kinan menerobos. Senior penjaga yang merasakan kekuatan energi Kinan saat menerobos sampai mengeluarkan keringat. Bahkan mengatakan jika promosi Kinan ketika naik ke ranah Martial God sangat menggemparkan. Tidak hanya di dalam pilar saja, bahkan energi kekuatan Kinan dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di luar pilar. Terlihat sambaran petir pun mulai terjadi. Tetua botak yang mengetahui jika Kinan saat ini tengah mencoba mengambil warisan yang mereka incar pun berteriak kepada bawahannya agar segera menghancurkan pilar itu agar Kinan gagal mendapatkan warisan tersebut. Bawahannya itu pun seketika menuruti perintah si tetua botak. Energi kekuatan Kinan ternyata dapat dirasakan sampai istana Pure Immortal. Patriark istana Pure Immortal pun merasa bingung dan berkata, kenapa ada riak energi yang begitu kuat datang dari Drog Demon Immortal Battlefield? Mungkinkah kehendak Drog Demon Heaven God terbangun? Bapak-bapak berkumis pun menyarankan agar mereka datang ke tempat asal energi itu untuk mengetahuinya secara langsung. Kembali ke Kinan, di sini sang senior penjaga merasa aneh melihat kultivasi Kinan yang masih meningkat padahal Kinan tidak naik ke ranah Human God. Melihat kekuatan Kinan yang saat ini, senior itu berkata, dia sudah menjadi puncak Martial God, tapi kekuatannya sebanding dengan ranah Human God lapisan kelima. Tidak ada Martial God yang bisa bersaing dengannya. Dia seharusnya bisa mengalahkan Human God lapisan ketujuh. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan sesuatu. Oh tidak, fluktuasi ini itu adalah tribulasi ranah Martial God. Tapi tiba-tiba tribulasi ranah Martial God milik Kinan menghilang seperti diserap kembali oleh Kinan. Hal itu membuat sang senior pun merasa aneh. Lah, kok tiba-tiba tribulasinya menghilang? Ucapnya bingung. Singkat cerita, Kinan pun telah selesai menerobos. Ia merasakan kekuatannya sudah jauh meningkat dari sebelumnya.
sungguh mengejutkan. Blue Golden Rune ini luar biasa, ucapnya dalam hati. Namun tiba-tiba tembok pilar itu pun jebol dan seseorang berkata, Qiu Hong, ku beri kau satu kesempatan terakhir. Serahkan warisan Drog Demon Heaven God dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, bahkan Pak Tua Changming tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ternyata orang yang berbicara adalah tetua atau patriark dari istana Pure Immortal. Sang senior pun menatap ke arah tembok yang hancur dan mengatakan, jika orang tua itu berani sekali berkata seperti itu. Si botak di sini juga malah ikut nimbrung dengan mencoba menggertak sang senior penjaga. Kalau kau berani ikut campur, kami juga akan membunuhmu, ucap si botak. Tapi sang senior penjaga bukannya takut, ia malahan langsung mengeluarkan kekuatannya. Terlihat ia mengeluarkan energi membunuh yang sangat kuat. Ia lalu berkata kepada kerocok-kerocok di depannya itu, membunuhku? Mari kita lihat bagaimana cara kalian bisa membunuhku. Si tetua botak pun terkejut. Ternyata orang yang digertaknya adalah seorang ahli ranah Earth God. Sang senior penjaga lalu bertanya kepada Kinan, apakah dia harus melumpuhkan mereka atau membunuh mereka atau menyiksa mereka. Namun Kinan dengan percaya diri pun berkata, senior, Anda tidak perlu ikut campur. Aku akan membunuh orang-orang ini dengan tanganku sendiri untuk memberi penghormatan pada jiwa Qiu Hong di surga. Si botak pun yang ketakutan langsung berkata, Qiu Hong, jangan terlalu impulsif. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalau kau menyerang kami sekarang, kau akan melawan 3 faksi. Namun Kinan tidak mendengarkan ocehan si botak. Kinan pun langsung segera menyerang mereka semua. Kinan berkata, mari mulai dengan para martial monart. Seketika Kinan pun langsung menebas para martial monart itu. Kinan berkata, aku yakin mereka adalah para murid jenius dari ketiga faksi kalian kan? Ucap Kinan. Sambil menyerang lagi, Kinan berkata, sayangnya mereka ditakdirkan untuk mati hari ini. Setelah menghabisi semua orang yang berada di ranah martial monart, Kinan pun bergegas kepada para martial god. Terlihat para martial god pun merasa takut kepada Kinan. Di sini si botak pun yang melihat kelakuan Kinan atau yang mereka kenal sebagai Qiu Hong, ia pun berkata, kau benar-benar memilih cara yang sulit. Blokir formasi, biarkan bocah ini tidak akan pernah kembali, ucap si botak tersebut memerintahkan kepada bawahannya. Para bawahannya pun segera mengaktifkan formasi untuk mengurung Kinan. Namun tentu saja Kinan yang saat ini dapat mematahkan formasi tersebut dengan sangat mudah. Terlihat Kinan mengeluarkan energi yang sangat besar untuk menghadang para musuhnya tersebut. Dengan senyuman Kinan berkata, tidak akan pernah kembali. Lalu mari kita lihat siapa yang tidak akan pernah kembali. Terlihat para murid dari si botak itu pun seperti disedot oleh sebuah ruang atau suatu yang berbentuk angin tornado. Kinan pun kemudian menebaskan pedangnya kembali. Kinan dengan senyuman kembali ia pun berkata, inilah harga yang harus kalian bayar. Terlihat pedang Kinan pun dilumuri banyak sekali darah. Di sini si senior botak pun berteriak, gunakan artefak untuk membunuhnya sekarang. Namun, di sini Kinan tidak takut sedikit pun. Kinan menatap si botak serta kroco lainnya. Kinan berkata, mau mati? Kalau begitu, maju sini. Seketika si botak dan para muridnya itu pun langsung terikat oleh rantai dari serangan Kinan. Namun ternyata mereka berhasil melepaskan rantai tersebut dan mencoba untuk melarikan diri. Lari! Namun Kinan tentu saja tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kinan pun dengan cepat menggunakan jurus Unstoppable Step untuk mengejar mereka. Terlihat di sini si botak sangat ketakutan dan melirik ke arah Kinan. Kinan pun kemudian menebaskan pedangnya, Sky Desolating Saber. Seketika
Dua orang yang berada di belakang si botak terkena serangan tersebut dan hancur. Kinan pun segera berdiri di hadapan si botak dan yang lainnya. Kinan kemudian berkata, "Sekarang giliran kalian." Fusion. Kinan menyatukan pedangnya dan seketika pedang tersebut pun menjadi sebuah tombak. Desolati Godspear.